wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, yaitu kita akan seperti biasa yaitu mereview pembahasan pertemuan pada sebelumnya. Yaitu pembahasan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yang namanya salat berjamaah. Salat berjamaah ini tidak luput yang namanya dalam hal ketika kita melaksanakan salat itu ada imam dan makmum. Ketika kita melaksanakan salat berjamaah hukumnya wajib yaitu sholat 5 waktu, tetapi yang lainnya bisa dikatakan sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat, seperti ada imam dan ada juga makmum. Dan keutamaan sholat berjamaah di masjid itu adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat di masjid dengan secara berjamaah, maka derajatnya 27 kali. Begitu nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita melaksanakan sholat berjamaahnya subuh, karena orang yang sholat subuh atau orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa demikian? Ada orang yang bangun tetapi tidak melaksanakan sholat subuh. Ada yang ketika itu orang bangun, ketika orang azan dia tidur. Itulah kenapa dibilang orang yang sholat subuh ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena itu tadi, ketika kita mendengar orang azan, kita melaksanakan sholat. Karena subuh ini adalah sholat yang berat mungkin. Karena di sini adalah hal yang banyak biasanya mengandung ngantuk. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, biasanya timbul rasa malas. Jadi itulah mengapa dikatakan orang yang sholat subuh adalah orang-orang yang terpilih. Masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan tentang masjid. Ikhwatul iman, yaitu pertama kita masuk pada poin yang pertama, yaitu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad ialah menjadikan bumi sebagai alat bersuci. Ketika kita sudah dilahirkan di bumi ini, maka yang paling Allah cintai kita menjadikan bumi ini adalah tempat bersuci. Apa contohnya? Kita meramaikan masjid. Allah memberikan suatu karunia kepada kita. Allah berikan suatu perintah kepada kita. Apa perintahnya? Laksanakanlah salat. Apa perintah Allah yang lain? Jauhkan segala hal. Jadi intinya, ketika kita menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci, yaitu contohnya masjid, maka Allah akan memberikan kita kemuliaan. Karena tidak ada lain di bumi ini selain mencari hal yang namanya ibadah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Itu di dalam bulan Ramadan kita melakukan sesuatu kebaikan, itu maka akan dilipat gandakan. Jadi tidak ada rasanya Allah itu tidak adil. Maka disinilah Allah letak keadilan. Bahkan di setiap saat pun Allah letak keadilan. Jadi yang tidak ada namanya Allah itu tidak adil. Karena itu seseorang muslim yang memenuhi waktunya, yaitu dengan melaksanakan sholat, hendaklah mengerjakan sholat waktu itu di mana saja ia berada. Ketika kita melaksanakan sholat, kapanpun itu, bahkan dari suruh menuju duha,
itu kapan saja kita bisa melaksanakan sholat, yaitu namanya sholat sunnah, sholat sunnah, duha. Bahkan setelah itu ada lagi sholat yang namanya sebelum sholat zuhur, qabla zuhur. Habis itu ada lagi kita melaksanakan sholat zuhur. Banyak ada sholat-sholat yang bisa kita laksanakan. Diriwayatkan oleh Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidi wadi'a fil ardil awwal? Qala masjidul haram. Qultu thumma ayyu? Qala thumma masjidul aqsa. Qultu kum bainahuma. Qala arba'una sanata. Thumma qala aynama adrakatka salatu fasalli fahuwa masjidu. Wa fi wariyatin fakulluhu masjid. Aku bertanya, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kemudian beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, lalu yang mana lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lamakah jarak antara kedua itu? Kemudian Rasulullah menjawab, 40 tahun. Jadi jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau dari perantara beliau menggunakan unta, itu lamanya 40 tahun. Setelah itu beliau bersabda lagi, di tempat manapun kamu menemui waktu sholat, maka sholatlah di sana, karena tempat itu adalah masjid. Menurut riwayat lain, seluruh tempat itu merupakan masjid. Jadi ikhwatul iman, ketika waktu sholat sudah masuk, tidak mungkin kita mematokkan harus sampai pada di Masjidil Aqsa. Jadi misalnya ketika pada zaman Rasulullah atau pada zaman para sahabat, waktu itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tidak harus sampai di Masjidil Aqsa baru melaksanakan sholat. Tetapi ketika dalam perjalanan yang ditempuh selama 40 tahun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jarak tempuhnya 40 tahun. Maka pada jarak 40 tahun itu, jangan ketika kita mematokkan ketika orang sudah azan tapi kita tidak sholat, tapi sholat itu tunggu kalau sudah sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian karena seperti itu beliau menjawab, kata beliau, di tempat manapun kamu menemukan waktu sholat, maka sholatlah di sana, karena itu adalah masjid. Jadi waktu misalnya sudah masuk waktu zuhur, maka sholatlah dimanapun kau berada, maka itu adalah masjid. Karena ketika kita melaksanakan sholat pada tepat waktunya, maka itu bisa dikatakan hal yang lebih baik daripada lainnya. Karena ketika kita menunda waktu sholat, maka itu tidak bagus dipandang Rasulullah. Di sini Rasulullah mengatakan. Kemudian masuk pada poin yang kedua, yaitu keutamaan mendirikan masjid. Diterima dari Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man banayallahi masjidan yabtaghi bihi wajhallahu baniyallahu lahu baitan fil jannati mutawaffaqul alaih." Barang siapa membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah membangun pula untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita di dunia membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan membangun masjid dalam dasar fisik, tapi membangun masjid dalam suatu kemuliaannya atau dalam suatu kemarwahan masjid. Ibaratnya ketika kita membangun suatu masjid itu dengan cara yang membuat orang itu lebih bahagia, bukan membangun masjid secara fisik, maka itu untungnya Allah bangun juga sebuah rumah di dalam surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ahmad Ibnu Hibban dan Bazar meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man banaya lillahi masjidan
walau kamafsa qatatin liyaibaha bani Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah walaupun hanya sebesar sarang burung yang niatnya untuk tempat telurnya, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. Jadi kalau kita misalnya membangun masjid itu niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah akan bangun juga rumah untuk kita di surga nanti. Ikhwatal iman, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berdoa ketika hendak menuju masjid. Mengucapkan doa ketika hendak menuju masjid merupakan perbuatan sunnah. Di antara bacaan doa itu ialah sebagai berikut, yang mana diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzulla au zalima au uzlama au ajhala au yujhala alayya." Rawahu Asbahun Nisa wa sahahu Tirmidzi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, beliau berdoa dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah, aku mohon dilindungi dari sesat atau disesatkan. Kemudian ya Allah, aku mohon dilindungi dari tergelincir atau digelincirkan. Kemudian bagaimana aku ingin dilindungi dari menganiaya ataupun dianiaya, kebodohan atau diperoleh orang lain. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan dihasilkan oleh Tirmidzi. Jadi ketika kita sebelum kita melaksanakan salat, kita pasti ke masjid terus melaksanakan doa atau melanjutkan doa ini yang sudah dibacakan oleh Nabi tadi. Ketika itu Nabi sebelum melaksanakan sholat ke masjid, beliau melangkah kakinya ke masjid, maka beliau berdoa, ya Allah, aku mohon dilindungi dari kesesatan ataupun disesatkan. Jadi ketika kita berdoa seperti itu, mudah-mudahan Allah dengar. Jadi ketika kita melaksanakan masjid, Allah melindungi kita dari kesesatan ataupun disesatkan. Kemudian Rasulullah juga berdoa, ya Allah, hindarilah aku dari tergelincir maupun digelincirkan. Kemudian Rasulullah juga berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku dari menganiaya ataupun dianiaya. Jadi ketika itu Allah juga memberikan suatu isyarat kepada Nabi melaksanakan sholat, maka Nabi ketika itu berdoa. Ini hadisnya Ashabun Sunnah dan disahihkan oleh Tirmidzi. Kemudian Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai juga meriwayatkan yang disahihkan pula oleh Tirmidzi dari Anas. Ia berkata, "Man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yaqulu lahu hasbuka hudita wa kufita wa kuita wa tahayya anhu syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dan membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya maupun tangan kecuali dengan Allah, maka para malaikat menyahutnya, engkau telah selamat, engkau pasti diberi petunjuk, diselamatkan dan dipelihara dari setan, dan setan akan menjauhi dirimu. Begitu ada keistimewaan ketika kita ingin ke masjid, kita berdoa. Jadi pada itu ketika kita ingin melaksanakan sholat secara berjamaah ke masjid, kemudian kita berdoa, maka di dalam doa itu adalah suatu hal yang mana Allah lindungi kita dari syaitan, Allah jauhkan kita dari syaitan,
maka ketika itu kita langsung diberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga yaitu Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW keluar untuk mengerjakan salat lalu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbun nuran wa fi basri nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa khalfi nuran wa fi asbi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi syi'ri nuran wa fi basri nuran wa fi riyawatin li muslimin. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran wa fi basri nuran waj'alni min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min qawiyya nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'ti nuran. Hatiku cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari belakangku, cahaya dalam urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku, bahkan cahaya dalam kulitku. Dalam riwayat Muslim tercantum, ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lidahku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Jadi intinya ketika kita melakukan doa ini, kita yaitu meminta cahaya kepada Allah, yaitu kita meminta kepada Allah suatu petunjuk dan minta dijauhkan dari syaitan. Kemudian Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang dianggap hasan oleh Hafiz, yakni dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja rajulun min baiti illa salati faqala, Allahumma inni as'aluka dari haqqi sa'irina 'alaika wa bihaqqi man thaya hadha." Fa in falam kharaju asra wala bataran wala riya'an wala sum'an kharajatu ittiqa'a sukhtika wa bid'ah mardatika asluka an tufida ni minan nar. Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat dan berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dan berkahilah orang-orang yang memohon selalu kepadamu. Ya Allah, dari sinilah aku hadir untukmu, maka juga dengan berkah perjalananku ini, sebab sesungguhnya aku keluar dari ini bukanlah dengan maksud menyombongkan diri atau menghindarkan nikmat, juga bukan karena mengharapkan pujian atau popularitas darimu, tetapi semata-mata karena takut kemurkaanmu serta mengharap keridhaanmu. Maka aku memohon kepadamu ya Allah agar menyelamatkan aku dari api neraka, mengampuni dosa-dosa setiap apa yang telah aku lakukan dalam perjalanan menuju ke masjid. Kemudian ya Allah akan mengharapkan 70.000 malaikat yang akan memohon ampunan untuknya, dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang itu sampai ia menyelesaikan salatnya. Ikhwatal iman, jadi begitu pentingnya kita berdoa ketika hendak menuju ke masjid. Ada banyak yang kita minta kepada Allah, ketika itu kita minta dijauhkan dari syaitan. Kemudian kita meminta kepada Allah, kita minta dijauhi dari segala mara bahaya. Kemudian kita meminta kepada Allah bahwa kita minta dimuliakan, atau dalam kata tidak menyombongkan diri, yaitu menghindarkan yang namanya sifat iri dengki. Ya, kemudian tetapi pada waktu itu maka karena sebab kita melaksanakan atau ingin ke masjid itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Kemudian kita masuk pada poin yaitu tentang berdoa ketika masuk atau keluar masjid.
Ikhwatal iman, sewaktu melangkahkan kaki untuk masuk ke masjid, kita disunahkan mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi azimi wa bahjihi karim wa sultanihi qadima minasyaiton ar-rajim. Bismillahi Allahumma shalla ala Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi wa ftahli abwaab rahmatik. Biasanya kalau untuk kita itu hanya sedikit yang diambil. Allahumma a'udzubika wa ftahli abwaab rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia serta kerajaannya yang azali, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, berkailah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu. Sewaktu keluar dari masjid kita juga membaca doa, yaitu Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma firli zunubi wa tafli abwaba fadlika. Allahumma sim minas syaitanir rajim. Dengan nama Allah, ya Allah, berkailah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukankah untukku semua pintu rahmatmu. Kemudian ya Allah, lindungilah diriku dari godaan syaitan yang terkutuk. Betapa pentingnya ketika kita melakukan masuk untuk ke masjid, kita membaca doa, maka kita meminta kepada Allah untuk bukakan pintu rahmat Allah untuk kita. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, juga kita berharap kepada Allah. Ketika kita melangkahkan kaki untuk keluar ke masjid, kita meminta kepada Allah, juga minta bukakan pintu rahmat untuk kita dan ampuni semua dosa kita. Kemudian keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Pada saat ini sudah kita laksanakan, yaitu kita datang ke masjid, kemudian kita duduk di dalamnya. Duduk di dalam masjid bukan hal yang ibaratnya sia-sia, tapi ketika kita duduk di masjid, kita berniat iktikaf, maka itu pahalanya 2 kali lipat. Apalagi kita laksanakannya pada bulan Ramadan. Dari Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man goda ilal masjidi wa haradallahu lahul jannah nurul kullama ghada warha. Barang siapa yang datang ke masjid atau pulang ke masjid, maka Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap kali ia pergi dan pulang dari masjid. Jadi ketika kita melaksanakan sholat ke masjid, yaitu kita pergi ke masjid, kemudian juga pulang lagi dari masjid, maka Allah sudah siapkan jamuan kita untuk di surga. Jadi intinya Islam ini mencari pahala itu mudah, mencari dosa juga mudah. Tapi yang paling mudah dicari itu ya mencari pahala. Karena dimanapun, kapanpun, ketika kita ada yang namanya waktu lengah, kita bisa berbuat pahala. Tidak dengan yang lain atau tidak dengan melaksanakan perintah Allah, kita bisa melaksanakan zikir saja. Ketika kita melakukan zikir ketika waktu yang lenggang, bahkan di dalam perjalanan pun itu sudah bisa dikatakan kita mendapatkan pahala. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta Tirmizi dan oleh Hakim dianggap hasan serta sahih, yakni dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taharra fi baitihi thumma matta ila baitin min buyutillahi liyaqda fardatan min faraidillah kana hududuhu ihdaha duhutun wa khati'atuhu wal ukhra wa tarfa'u darajat. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan untuk mendatangi salah satu tempat, yaitu masjid antara masjid-masjid Allah, demi menunaikan suatu kewajiban, di antaranya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka salah satu dari setiap langkah itu akan menghapus semua dosa atau akan menghapus doa serta atau
atau akan menghapus dosa, serta langkah yang satunya lagi akan mengangkat derajatnya. Ketika kita ingin ke masjid, kita melangkahkan kaki, ketika itu Allah menghapuskan dosa kita. Dan ketika Allah sudah menghapuskan dosa kita, kita melangkah untuk langkah berikutnya, maka Allah akan naikkan derajat kita. Betapa pentingnya, betapa besarnya memuliakan masjid dan keutamaan datang ke masjid. Jadi kita melangkahkan kaki, kemudian kita melangkahkan untuk ke masjid, maka Allah akan menghapuskan dosa kita dan menaikkan kemuliaan kita. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aituhu rajulun ya'tadul masjidil fashhadu lahu bil iman. Qala Allahu azza wa jalla, innama ya'muru masajidallahi min amana billahi wal yaumil akhir." Apabila kamu melihat seseorang itu biasa pergi ke masjid, saksikanlah bahwa ia benar-benar berfirman. Allah azza wa jalla berfirman, yang suka meramaikan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Ketika kita sebagai umat muslim, kita meramaikan masjid-masjid Allah, maka itulah yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah maupun beriman kepada hari akhir. Jadi ketika kita melaksanakan salat ke masjid, contohnya melaksanakan salat berjamaah, itulah yang dikatakan orang yang beriman, maupun dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Betapa pentingnya keutamaan datang ke masjid, yaitu kita diberikan suatu kemuliaan kepada Allah dan kita diberikan derajat kita naik satu ketika kita ingin bersungguh-sungguh dan intinya mencari ridhonya Allah. Kemudian Tabrani dan Bazar meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjida baitu kulli taqi wa kaffalullahi liman kana masjida baituhu barru wa rahmatir wa jazawa ala sorti ila ridwanillahi ilal jannah." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberikan jaminan kepada orang yang meramaikan masjid bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat karunia serta kemampuan untuk melintasi salat, kemudian yaitu melintasi siratal mustaqim menuju keridhaan Allah, yakninya menuju surga. Ketika kita meramaikan masjid, ketika kita ingin melaksanakan salat di masjid, kita penuhkan dengan kemuliaan, kita datang ke rumah-rumahnya Allah, maka di situ Allah memenuhi suatu karunia rahmat. Ketika itu Allah berniat dan Allah sudah memberikan suatu faedah. Ketika kita ingin meramaikan masjid, di sini kita mampu untuk melintasi Siratul Muntaha, yaitu Siratul Mustaqim menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman, betapa pentingnya kita datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Kemudian kita masuk pada poin kita yang selanjutnya, yaitu tahiyat masjid. Tahiyat masjid, jamaah meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum masjidah falyusalli sajadaiti min qabli an yajlis." Apabila seseorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Di sini kita bisa ambil contoh kecil. Ketika kita masuk ke rumah orang, pasti kita izin. Assalamualaikum, terus kita izin untuk diberikan duduk apa tidak. Begitu juga ketika kita ingin masuk ke rumah Allah, itu ada tata keramahnya juga. Sebelum kita duduk di rumah Allah, kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, yaitu salat sebelum masuk waktu azan. Kita salat untuk menghormatkan masjid. Jadi itulah namanya tahiyat masjid.
ketika itu kita melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah masjid. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah Allah, sebelum kita duduk, kita laksanakan salat 2 rakaat. Kemudian poin yang terakhir, yaitu masjid-masjid yang lebih utama. Baihaqi meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Salatu fil masjidil haram mi'atul alafi thalathatin. Salatu fil masjidil alful salatin. Wa fil baitil maqsa khamsimayati salatin." Mengerjakan salat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 kali salat. Salat di masjidku yakni Madinah sama dengan 1000 kali salat. Sedangkan mengerjakan salat di Baitul Maqdis sama dengan 500 kali salat. Jadi masjid-masjid yang lebih utama itu ya masjid seperti Masjidil Haram, kemudian masjid di Madinah, dan juga masjid di Baitul Maqdis. Karena di situ ketika kita mengerjakan salat di Masjidil Haram, maka nilainya dengan 100.000 kali salat. Sedangkan salat di masjidku, kata Nabi Muhammad, yaitu di Madinah, maka nilainya sama dengan 1000 kali salat. Sedangkan mengerjakan salat di Baitul Maqdis sama dengan 500 kali salat. Ikhwatul iman, kemudian Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Salatul fil masjidil hadza afdalu min alfi salatin fiha siwahu minal masjidi ilal masjidil haram. Salatu fil masjidil haram afdalu min salatin fil masjidi bima'atis salati." Salat di masjidku ini sama dengan 1000 kali lebih utama dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sedangkan mengerjakan salat di Masjidil Haram akan memperoleh pahala 100 kali lipat salat untuk melaksanakan salat di masjid itu. Ketika kita melaksanakan suatu salat yang namanya masjid yang lebih utama, itu seperti yang sudah diriwayatkan oleh Ahmad tadi, bahwa dengan 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid-masjid lainnya. Ketika kita melaksanakan salat di masjid-masjid yang lebih utama, maka itu ganjarannya lebih besar daripada salat di masjid-masjid lain. Tapi untuk saat ini, ya kita hanya bisa melaksanakan di masjid yang biasanya kita mungkin belum bisa untuk melaksanakan salatnya di Masjidil Haram. Mungkin kita belum bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Tapi untuk saat itu kita melaksanakan salatnya di masjid-masjid atau di rumah-rumah Allah yang sudah ada. Kemudian jamaah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "La tasabdur rahul illa khalaqal masjidah, Masjidil Haram wa Masjidil Hadah wa Masjidil Aqsa." Tidak seharusnya perjalanan itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, kecuali untuk menuju 3 masjid, yakni Masjidil Haram, kemudian Masjidku di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kemudian apakah kita diwajibkan untuk menghias masjid? Maka ketika itu Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta baitahan nasu bil masajidi." Tidak akan datang hari kiamat hingga orang berlomba-lomba untuk menghiasi masjid. Ketika kita ingin menghiasi masjid, maka tidak akan datang hari kiamat ketika itu orang berlomba-lomba untuk menghiaskan masjid. Tapi ketika masjid di antara masjid sudah bagus, maka itu bisa mungkin dikatakan timbulnya hari kiamat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, lafalnya berbunyi sebagai yang mana telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, "Ya'ti 'alan nasi zamanu yatabahuna bil masajidi, thumma la ya'murunaha illa qalila." Akan datang suatu masa di masa orang yang hanya suka berlomba menghiasi masjid, tetapi tidak meramaikan, melainkan hanya sedikit.
ketika pada akhir zaman akan datangnya hari kiamat, orang berlomba-lomba untuk membaguskan suatu masjid. Tapi ketika itu yang datang ke masjid hanya sedikit. Itu bisa nanti dikatakan hari kiamat. Maka ketika itu tanda-tanda hari kiamat, orang berlomba-lomba untuk menghiasi masjid, orang berlomba-lomba untuk mempercantik sebuah masjid, tapi orang yang melaksanakan sholat hanya sedikit. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud serta Ibnu Hibban yang menganggapnya itu adalah hadis yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu batasnidil masjidi." Zada Abu Daud qala Ibnu Abbas, "La tazuhri funaha kama zahfatan yadahudu wan nasara." Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid, bahkan yang aku minta adalah muliakan masjid. Dari kutipan hadis ini, Allah tidak ingin dari antara kita itu, dan bahkan Allah tidak perintahkan kita untuk meninggikan masjid, tapi Allah minta lebihkan suatu kemuliaannya. Dalam riwayat Abu Daud ada ditambahkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, pada suatu hari ketika nanti maka kamu akan menghiasi masjid sebagaimana dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani. Ingat, pada masa ketika itu kamu akan menghiasi masjid sebagaimana dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka ketika datangnya akhir zaman, pada akhir zaman itu kita berlomba-lomba untuk menghiasi masjid sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika kita menghias masjid, ketika kita menaikkan masjid, pada waktu itu orang tidak ada di masjid. Kemudian diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'ala rajulu ummati hatta kuttun yahrujuhu rajulun minal masjid." Rawahu Abu Daud. Semua pahala yang dilakukan umat pasti akan diharapkan kepadaku hingga kotoran dikeluarkan oleh seorang pun dari dalam masjid. Ketika kita ingin masuk ke masjid dan kemudian kita memuliakan masjid, maka itu adalah harapan yang Allah berikan. Ketika kita memakmurkan masjid, itu adalah harapan yang Allah inginkan. Tetapi ketika kita membangun masjid, kita mempercantik masjid, kita tidak melaksanakan salat di dalamnya, maka itulah kata Allah, itulah tanda akhir zaman. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ikhwatal iman, mungkin inilah pada pertemuan kali ini itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita ingin melaksanakan salat di masjid, intinya berilah suatu niat, yaitu niat hanya untuk mencari keridhaan Allah. Harap pada itu ketika kita ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid dan kita ingin memuliakan masjid, intinya ingat kita ingin mencari keridhaan Allah. Pada hukumnya ketika kita ingin mencari keridhaan Allah, maka Allah akan muliakan kita, maka Allah akan ampuni dosa kita, maka pada waktu itu Allah akan naikkan satu derajat ketika kita melangkahkan satu langkah untuk ke masjid. Jadi adakah lebih baiknya ketika kita ke masjid itu berjalan kaki dari ujung ke ujung, ketika kita melangkahkan kaki berapa jauhnya, di situ Allah akan menghapuskan dosa dan Allah juga menaikkan derajat kita. Ikhwatal iman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya di sini saya tidak menggurui ataupun tidak menyampaikan ibaratnya yang hal lebih tinggi, tapi pada saat ini kita sama-sama belajar. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukran. Kita tutup dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi